Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat semua insyaallah ya. Dan tetap semangat tentunya dalam belajar maupun beribadah. Untuk kali ini kita pertama kali atau liqa pertemuan yang pertama pelajaran nahwu. Masih ingat ya pelajaran nahwu yang terakhir kali? Ya, kita lanjutkan ya. Kita mulai di kelas 2 ini dengan akan kita pelajari tentang fi'il. Ya, kita akan pelajari al-fi'lu. Pada kelas 1 dulu sudah kita bahas tentang definisi fi'il ya. Masih ingat? Apa fi'il? Yakni kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu ya. Kata kerja menunjukkan waktu tertentu. Entah waktu tertentu apa? Sudah dilakukan atau sedang atau yang akan datang ya. Itu yang disebut fi'il. Mesti menunjukkan salah satu waktu tertentu itu ya. Entah sudah, entah baru dilaksanakan, entah yang akan datang ya. Kita nggak bahas itu ya karena sudah insyaallah sudah kalian sudah ingat semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan fi'il lebih mendetail lagi. Untuk kali ini kita akan bahas fi'il dari tinjau dari huruf-huruf penyusunnya ya. Istilahnya al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi ya. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi ya. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Ya. Al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Tentunya nanti kita akan meninjau fi'il dari berbagai macam sisi ya. Ada macam-macam nanti ya. Tapi yang kita pertama akan bahas fi'il yakni al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Yakni fi'il ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya ya. Kan kita tahu ya, fi'il itu paling tidak terdiri dari 3 huruf ya. Itu kan dari huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, huruf hijaiyah itu macam-macam. Nah, kita akan meninjau fi'il dari sisi huruf-huruf sebagai apa yang menyusun fi'il tersebut. Ya. Secara garis besar fi'il ditinjau al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi yunqasamu ila qismaini. Mana al-qismu awal yani fi'lu sahih as-sahih wal thani yani al-mu'tal. Jadi secara garis besar fi'il itu kalau ditinjau dari huruf yang menyusunnya ada 2, as-sahih dan al-mu'tal. Apa? As-sahih dan al-mu'tal. Baik. Ma huwa as-sahih? Ma huwa fi'il sahih? Apa fi'il sahih? Fi'il sahih adalah apa? Fi'il yang huruf-hurufnya itu terdiri dari fi'il yang dari huruf-huruf yang sahih. Yakni tidak ada huruf yang cacat atau penyakitan. Nah, gitu. Tidak ada huruf ilatnya.
Perlu kita ketahui ya bahwa yang penyakitan itu tidak cuma manusia, huruf juga ada yang penyakitan ya. Cuman penyakitnya huruf itu cuma 3 ya. Huruf itu dikatakan sakit itu ketika kena 3 virus atau kena 3 huruf ya. Yang kita perlu kenal dulu ada huruf ilat ya, harful ilat ya. Harful ilat, harful ilat ya, ini apa? Huruf yang penyakit. Huruf-huruf penyakit apa saja? Yakni alif, wawu, dan ya. Ini yang disebut huruf ilat ya. Huruf yang kalau ada ini berarti penyakit fi'il tersebut, jadi kena penyakit, kena virus. Nah gitu ya. Nah, fi'il sahih berarti apa? Fi'il yang tidak ada salah satu dari hurufnya itu adalah apa? Salah satu dari huruf ini, alif, wawu, atau ya. Tidak ada salah satunya, tidak ada dua-duanya, atau tidak ada ketiga-tiganya. Pokoknya kalau ada salah satu saja dari huruf penyusunnya itu huruf ilat, maka dia sudah tidak sahih lagi. Paham ya? Misal contoh ya. Kata ba ya. Kata ba. Ini kan terdiri dari 3 huruf, kaf, ta, dan ba. Nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada ya. Berarti ini disebut sahih. Ya gitu. Misalnya lagi apa? Sami'a. Nah, ada kan huruf ini? Yang huruf ilat tidak ada. Ini risin, mim, dan ain. Nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada ya. Maka ini disebut fi'il yang sahih ya. Mu'tal yang kedua ya. Mu'tal berarti apa? Fi'il yang di situ huruf penyusunnya itu ada salah satu atau lebih dari huruf ilat. Salah satu saja. Nah, salah satu dari huruf ilat itu sudah disebut huruf mu'tal. Apalagi lebih, nggak cuma satu. Maka apa? Ya tadi mu'tal, penyakitan double kan gitu ya. Contohnya misalnya ya. Contohnya mu'tal. Ada huruf wawu misalnya. Wa'ada. Salah satu penyusunnya, salah satu huruf penyusunnya adalah apa? Wawu. Wawu huruf ilat. Berarti apa? Ini namanya mu'tal. Nggak bisa disebut fi'il yang sahih. Misalnya yang ya. Ya bisa. Ya bisa. Ya bisa. Ada huruf ya-nya. Salah satu hurufnya berubah huruf ilat, maka apa? Tidak bisa dikatakan fi'il yang sahih. Disebut apa? Fi'il mu'tal. Alif misalnya ya. Qala. Ini kan huruf pertama qaf, huruf yang kedua alif, huruf yang ketiga lam. Salah satu dari huruf ini ada huruf ilat, alif. Maka apa? Ini disebut mu'tal. Huruf yang penyakitan ya. Baik, ya. Paham ya sampai sini? Bahwa fi'il kalau ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni as-sahih wal mu'tal. Sahih yakni apa ya? Huruf-huruf penyusunnya adalah huruf-huruf yang sahih, tidak ada huruf ilatnya. Mu'tal adalah apa? Fi'il yang salah satu huruf penyusunnya atau lebih adalah berupa huruf ilat.
Ada apa huruf ilat? Ada berapa huruf ilat? Huruf ilat itu adalah apa? 3. Ya, ini apa? Alif, wawu, ya. Ya, alif, wawu, wawu, alif, ya. Itu disebut huruf ilat. Ya. Kalau ada fi'il kok salah satu huruf itu ada huruf ilat, maka itulah disebut mu'tal. Insya Allah paham ya? Paham tentunya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. As-sahih ya, itu kalau dirinci lagi dibagi menjadi 3. As-sahih ini kalau dirinci lagi menjadi 3. Ke atas saja ya. As-sahih menjadi 3 ya. Gitu ya. Ya, ini apa? Salim, kemudian mahmuz, dan mudhaf. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi sahih dibagi menjadi 3. Salim, mahmuz, mudhaf. Ya, kalian harus biasa menghafal gini ya, dengan istilah-istilah ini. Salim, oh teman saya, oh bukan. Salim adalah fi'il yang demikian. Mahmuz, oh fi'il yang demikian. Mudhaf adalah fi'il yang demikian. Harus familiar nanti kalau kita belajar nahwu istilah-istilah ini, makanya kamu bisa mengucapkan, bisa memahami, bisa menulis. Ya. Bisa menulis, bisa mengucapkan salim. Bisa menulis, bisa memahami apa tuh salim itu gitu ya. Mahmuz bisa menulis, ya, bisa mengucapkan, bisa memahami apa mahmuz itu. Mudhaf juga gitu, mudhaf. Tulisannya harus benar. Kemudian apa? Bisa ngerti, paham, ya, dan bisa mengucapkan. Oke, jadi sahih ada berapa? 3. Salim, mahmuz, mudhaf. Salim, mahmuz, mudhaf. Sudah bisa mengucapkan? Ayo ikuti. Salim, mahmuzun, mudhafun. Bisa ya? Nulisnya seperti ini. Ya, bisa ya? Bisa. Sekarang pengertiannya apa salim itu? Nanti aja ya, kita kedua, terakhir salim ya. Apa pengertian mahmuz? Mahmuz dulu. Mahmuz. Mahmuz adalah fi'il sahih yang ada hamzahnya. Jadi fi'il yang sahih dan ada salah satu huruf penyusun itu hamzah, ya. Jadi mahmuz di hamzah. Mahmuz itu salah satu dari huruf penyusun itu adalah berupa hamzah. Namanya mahmuz. Misal contohnya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Misalnya akala, akala, huruf pertamanya berupa hamzah, kedua kaf, ketiga lam. Nah, karena huruf atau salah satu huruf dari fi'il ini berupa hamzah, maka ini disebut mahmuz. Sahih tapi mahmuz. Sahih karena nggak ada huruf ilat. Nah, disebut kalau dirinci lagi dia sahih yang mana? Sahih yang termasuk mahmuz. Kenapa? Karena salah satu hurufnya adalah berupa hamzah. Mungkin tanya kamu ya, lah bedanya alif sama hamzah itu apa? Ya enggak? Ya harus tanya dong. Apa kira-kira? Ayo. Bedanya alif sama hamzah.
Kan tulisannya hampir sama ya. Bedanya, ingat ya. Kalau alif itu enggak berharokat, enggak diucapkan, dia memanjangkan bacaan, itu alif ya. Lihat kola, enggak dibaca kan? Mana ini? Kola, enggak ada harokatnya alifnya ya. Dia hanya memanjangkan bacaan kol. Tapi kalau hamzah itu apa? Ada harokatnya dibaca ya. Akala, kan jelas kan? Ya. Makin namanya hamzah. Kalau ini kola namanya alif. Ini harus dipahami ya. Dibedakan antara hamzah dan alif karena nanti apa? Kalau nggak bisa bedakan ini ilah apa mu'tal nanti dikatakan sahih mahmus enggak ya. Ini mu'tal, ada pun ini sahih mahmus. Karena ini hamzah bukan alif. Ingat, yang huruf ilat itu adalah apa? Alif, bukan hamzah loh ya, yang huruf ilat. Ya. Contohnya akala. Misalnya kalau di tengah hamzahnya sa'ala. Sa'ala. Bukan salah ya. Kalau salah itu berarti nanti alif di tengahnya. Ini sa'ala, huruf pertama sin, huruf kedua hamzah. Huruf kedua hamzah ada harokatnya makanya sa'ala. Walaupun mungkin enggak ada hamzahnya gini. Kalau ada harokatnya itu sa'ala ya. Sa'ala. Huruf ketiga lam. Ini disebut mahmus karena apa? Ada huruf hamzahnya. Kemudian misalnya lagi yang di terakhir qara'a ya. Qara'a ya. Qaf, ra dan hamzah, huruf terakhirnya hamzah. Maka disebut apa? Qara'a termasuk fi'il mahmus. Kenapa? Karena salah satu hurufnya berubah huruf hamzah. Paham ya? Insyaallah paham. Mudha'af. Mudha'af itu kalau diartikan mudha'af itu double. Rangkap. Berarti apa? Mudha'af adalah apa? Fi'il yang di situ apa? Hurufnya itu ada yang sama. Ya. Huruf kedua dan ketiga kalau dihurufkan ya. Kalau misalnya apa? Tiga apa? Hurufnya itu jadi tiga, itu huruf yang kedua dan ketiga sama. Yang sama huruf berapa? Yang kedua dan ketiga. Ya. Kalau sama tapi di pertama dan terakhir nanti enggak mudha'af. Jadi mudha'af adalah apa? Huruf apa fi'il yang huruf kedua dan ketiga itu sama atau double. Saya ulangi ya. Mudha'af adalah apa? Fi'il yang huruf kedua dan ketiga itu adalah sama. Misalnya contohnya ya. Madda. Madda. Madda itu terdiri berapa huruf toh? Madda ini sebenarnya 3 huruf ya. Huruf pertama mim, huruf kedua dal, dan huruf ketiga dal. Dalnya double, huruf pertama dan huruf kedua dan huruf ketiga sama. Ya. Karena sama, biasanya kemudian apa? Ditulis satu tapi dikasih tasdid. Ini asalnya madda itu dari kata apa? Aslinya madada. Nah gini, madada. Kemudian apa? Disingkat atau ditulis dalnya satu tapi dikasih tasdid, itu menunjukkan dalnya double. Maka apa? Seperti ini disebut mudha'af. Paham tak? Mudha'af adalah apa? Fi'il yang huruf kedua dan ketiga sama. Ya. Nah, sekarang yang terakhir salim. Kalau begitu yang salim yang apa? Salim itu yang tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang double. Ya. Salim itu tidak ada hamzah, sofek semua ya, tapi nggak ada hamzah, nggak ada yang double, yang nggak ada yang sama, maka disebut salim. Contohnya tadi kataba, sami'a, fataha, dhahaba gitu ya. Itu salim, sahih, salim. Termasuk sahih. Kalau detail lagi apa? Termasuk yang salim. Gitu. Paham semua?
kita sudah mempelajari tentang apa? Fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya. Ada dua, sahih dan mu'tal. Sahih dirinci lagi ada 3 macam, yakni salim, mahmuz, mudha'af, ya. Kita sudah bahas 3 itu, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang yang mu'tal, ya. Ada 5 nanti. Sampai sini, ya. Untuk tugas kalian, ya, kalian tuliskan fiil-fiil yang salim 5 dan artinya, ya. Kemudian yang mahmuz 5, kemudian yang mudha'af 5. Ditulis, kemudian diserahkan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.